Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bertemu dalam pertemuan pertama setelah kita liburan, dan kita masih tetap dalam keadaan sehat, dan kita pun harus tetap jaga kesehatan karena saat ini kita masih tidak boleh bertatap muka, kita harus pakai online lagi. Nah, pada pertemuan yang pertama untuk kelas 11 yaitu mempelajari tentang sel. Sel itu apa? Nah, kalian pernah tahu ya, sel itu bagian yang paling kecil dari makhluk hidup, atau dengan kata lain kesatuan terkecil dari makhluk hidup. Nah, waktu kalian kelas 10, kita mengingat kembali waktu kelas 10, sel itu karena kesatuan terkecil dari makhluk hidup, maka sel akan bergabung membentuk jaringan. Nah, jaringan akan bergabung membentuk organ. Organ bergabung membentuk sistem organ, kemudian akan menjadi organisme. Nah, itu organisme itu seperti kita sendiri ini adalah organisme, atau pada tumbuhan atau pada hewan. Itu semua tersusun atas sel. Pada waktu kalian kelas 10 itu juga sudah dibahas, sel itu ada yang sel prokarion maupun sel eukarion. Prokarion yaitu yang belum memiliki membran inti. Nah, contohnya pada waktu kelas 10 kan ada 5 dunia atau kingdom kemarin, itu yang paling sederhana yaitu dunia Monera, yang contohnya yaitu berupa ganggang biru dan bakteri. Nah, bakteri kemarin ada eubakteri dan archaebakteri itu ya. Nah, itu masuk dalam prokarion yang masih primitif. Kemudian pada yang sudah maju dari 5 kingdom atau 5 dunia, itu sudah semuanya eukarion, sudah memiliki membran inti. Nah, contohnya berarti selain dari Monera, yaitu kemarin ada 4 kingdom atau 4 dunia, yaitu Protista, fungi atau jamur, kemudian plantae, dan animalia. Kemudian kemarin juga sudah tahu sel itu ada yang uniseluler atau bersel satu, dan ada sel banyak atau multiseluler. Nah, yang uniseluler atau bersel satu, contohnya pada waktu kelas 10 juga sudah kita bahas. Contohnya ada amuba, kemudian ada Chlamydomonas, Euglena, kemudian Saccharomyces cerevisiae, itu semua bersel satu. Pada hewan maupun tumbuhan yang sudah maju, semuanya sudah multiseluler. Nah, ini pada sel yang secara global. Sekarang kita membahasnya sel itu pada hewan maupun pada sel tumbuhan. Kita bahas yang pertama yang sel tumbuhan dulu ya. Nah, sekarang yang kita pelajari yaitu tentang sel tumbuhan. Nah, sel tumbuhan yang paling luar itu adalah dinding sel. Kemudian dari dinding sel yang untuk melindungi, kemudian di dalamnya itu ada membran sel atau membran plasma. Jadi ini namanya dinding sel. Kemudian ini membran sel. Membran plasma. Kemudian di dalamnya adalah cairan plasma atau sitoplasma. Kemudian di tengahnya, tidak harus di tengah ya, itu ada inti, tidak harus di tengah. Nah, kemudian inti ini ada yang disebut dengan membran inti. Kemudian cairan inti atau nukleoplast.
plasma. Kalian harus ingat, kalau di dalam inti itu namanya nukleoplasma. Nukleo inti, plasma cairan, dan cairan yang ada di dalam inti. Tapi kalau sitoplasma itu cairan yang di luar inti. Kemudian di sini ada kecil. Nah, ini adalah anak inti atau nukleolus. Nah, yang terpenting di sini ini tumbuhan. Dilihat dari sini ada membran inti. Berarti pada tumbuhan itu termasuk sel eukarion atau eukariotik. Kalau sudah, yang terpenting lagi, kalau ada inti itu biasanya yang gambar di sini ini adalah retikulum endoplasma, RE. Retikulum endoplasma. Nah, RE ini ada yang RE halus, ada RE kasar. Nah, RE yang kasar itu karena ada ribosom. Jadi kalian perhatikan besok, hati-hati kalau pas SBMPTN atau pas UN atau pas tes, kadang kalian sering kejebaknya apakah itu retikulum endoplasma atau badan Golgi. Yang pertama, kalau dekat dengan inti biasanya RE. Dan kalau bingung lagi kok gambarnya mirip, nah berarti harus dilihat adakah ribosomnya yang menandakan bahwa itu ada RE halus atau RE kasar. Kemudian pada tumbuhan selain ada inti biasanya ada vakula. Nah, vakula kadang jebakannya podo bundere, tapi mana yang inti? Nah, kalau yang inti pokoknya yang ada RE-nya. Jadi RE itu biasanya yang menghubungkan antara inti dengan membran plasma. Itu yang terpenting. Kemudian vakula, semakin tua selnya, vakulanya semakin besar. Nah, kemudian ada badan Golgi. Nah, badan Golgi di mana bisa di sini, bisa di sini. Pokoknya tidak langsung berhubungan dengan intinya, itu yang terpenting. Yang kedua kadang dekat, tapi ada ndak RE yang kasar dengan halusnya. Jadi kadang jebakannya kalau gambar di itu pada ininya. Kemudian yang lain yaitu ada tutul-tutul tadi. Apa itu tutul-tutul tadi? Nah, yang kayak jerawat ini adalah ribosom. Ribosom tempat sintesa protein. Yang menunjukkan lagi yaitu adanya mitokondria. Sini ada, sini ada, sini ada. Nah, ini mitokondria. Mitokondria itu sebagai respirasi sel atau pernafasan sel. Jadi sel itu hidup, bernafas. Makanya mitokondria ini sering disebut dengan powerhouse of cell, yaitu kekuatan dari sel untuk menghasilkan energi dengan cara respirasi. Nah, di sini kalian harus ingat bentuknya mitokondria hampir kayak bener-bener kayak sosis gitu ya. Nah, itu seperti itu mitokondria. Nanti ada satu lagi kalau pada tumbuhan, yaitu ada lagi yang namanya kloroplas. Sehingga nanti kalian kadang bingung gambarnya antara mitokondria dengan kloroplas. Nah, kloroplas kadang bentuknya kayak gini, karena ada bagian. Ini adalah kloroplas. Ini kloroplas. Ini kloroplas. Ini adalah pada sel tumbuhan. Yang terpenting pada di sel tumbuhan ada dinding selnya. Itu nanti pada hewan biasanya tidak ada.
kemudian ada kloroplas sehingga digunakan untuk fotosintesis sehingga dia bersifat autotrof. Sedangkan pada hewan tidak. Kemudian yang lain, itu adalah kloroplas tadi, kemudian dinding sel. Ada lagi? Jadi ini pada sel tumbuhan. Yang terpenting intinya kalian harus tahu dinding selnya. Kalau pada sel hewan itu tidak memiliki, hanya memiliki membran sel atau membran plasma. Tapi kalau pada tumbuhan ada. Kemudian kloroplas itu pada hewan tidak punya, pada sel tumbuhan ada. Kemudian vakuola itu pada sel tumbuhan biasanya hanya kecil-kecil. Bahkan kalau pada hewan bersel satu itu berupa vakuola kontraktil untuk osmoregulasi. Tapi kalau pada tumbuhan, ini vakuolanya besar, biasanya mengandung minyak atsiri atau minyak apa yang bisa digunakan untuk kehidupan kita. Kemudian tugas kalian yang pertama nanti dikerjakan di Google Classroom. Mengapa sel tumbuhan lebih kuat daripada sel hewan? Mengapa sel tumbuhan lebih kuat daripada sel hewan? Alasannya apa? Kemudian yang kedua, organel-organel apa yang membedakan sel hewan dengan sel tumbuhan? Jadi ini kalian harus mengerjakan. Kemudian yang ketiga, apa fungsi dari organel pada sel tumbuhan tersebut? Ada 3 tugas ya. Jadi setelah kalian mempelajari, kemudian kalian sudah melihat gambar sel tumbuhan, kemudian kalian harus mengerjakan tugas di Google Classroom seperti biasanya. Nanti terus dikumpulkan, kemudian saya nilai. Jadi mengapa sel tumbuhan lebih kuat daripada sel hewan? Yang kedua, organel apa yang membedakan antara sel hewan dengan sel tumbuhan? 3, apa fungsi dari organel-organel yang ada pada sel tumbuhan tadi? Jadi fungsi dari ribosom apa, mitokondria apa, kemudian dinding sel apa, semua kalian kerjakan, kemudian dikumpulkan di Google Classroom. Terima kasih. Kalau ada yang belum jelas, nanti kita tanyakan kalian di WA group dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.